Bismillahirrahmanirrahim. İngiliz şirketleriyle ortaklık yaparsanız Mahmut Paşa'nın verdiği bütün bilgiler, Alman şirketleri bütün teknik... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya yang akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Pahitat Sultan Abdul Hamid. Sebelum kita masuk dalam cerita selanjutnya, alangkah baiknya seperti biasa saya akan mengingatkan kembali kepada kalian semua tentang pertanyaan di episode sebelumnya, yaitu siapa orang yang diutus oleh Kaisar Wilhelm untuk menangani masalah rel perkereta apiannya. Mari kita dengarkan bersama-sama Pahitat Sultan Abdul Hamid episode 35. Selamat mendengarkan. Di awal cerita kita akan melihat Kaisar Wilhelm yang akan memperkenalkan seorang lelaki kepada Sultan Abdul Hamid. Orang tersebut tidak asing bagi kalian, yaitu Manuel Karaso. Setelah itu, Kaisar Wilhelm memberitahukan tentang identitas Karaso tersebut kepada Sultan Abdul Hamid. Kaisar Wilhelm berkata Manuel Karaso ini adalah seorang pengacara, sekaligus berpengalaman dalam bidang hukum ketatanegaraan. Setelah memperkenalkan Manuel Karaso, Kaisar Wilhelm berpamitan sekaligus meminta izin kembali kepada Sultan Abdul Hamid untuk pergi berkunjung ke Yerusalem. Kemudian mereka saling berjabat tangan. Di sini Kaisar Wilhelm mengatakan, "Yang mulia Sultan, saya pastikan bahwa persahabatan kita ini akan ditakuti oleh negara-negara lainnya." Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Setelah kita menjalin persahabatan, maka kita akan memiliki perasaan yang sama Kaisar Wilhelm. Biz de aynı hislere sahip olacağız. Sultanız olduğumu bildikçe kendimi güçlü hissedeceğim. Sultan Hazretleri, emin olun ki..." Setelah sekian lama tidak bertemu, Mahmud Pasha dan Karaso kini saling berhadapan kembali. Di sini Karaso memberitahu kepada Mahmud Pasha agar tetap rahasiakan identitasnya tersebut. Karena jika Mahmud Pasha memberitahukan identitas Karaso yang sebenarnya kepada Sultan Abdul Hamid, maka Karaso tidak akan segan-segan bertindak sesuatu terhadap anaknya Mahmud Pasha tersebut. Kemudian Mahmud Pasha mengatakan, "Saya mengerti. Tenang saja. Jika Sultanku mengatakan tentangmu padaku, maka aku akan mengatakan Anda adalah pengacara yang baik." Kemudian Karaso mencoba menawarkan sebuah persahabatan kembali kepada Mahmud Pasha untuk kembali bergabung kepada tim mereka. Dengan imbalan Karaso akan mewujudkan impian terbesar Mahmud Pasha selama ini. Mahmud Pasha belum sempat menjawab, Karaso sudah pergi meninggalkannya. Değilim. Ama ben sizin karşınızda da Benden ziyade işin bende kalması. bu vazife herhangi bir şekilde elim. Kemudian scene berganti. Seperti biasa Sultan Abdul Hamid mengadakan sebuah rapat. Dalam rapatnya kali ini Sultan Abdul Hamid menanyakan kepada para pasiennya tentang identitas Karaso yang sebenarnya. Sebelumnya Sultan belum mengetahui tentang identitas Karaso tersebut. Kemudian Izzat Pasha mengatakan, "Tuanku, saya tahu tentang orang ini. Dia adalah seorang pengacara yang baik." Sejauh ini belum ditemukan laporan negatif tentang Karaso tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Laporan negatif ataupun positif, belum ada bukti yang nyata Pasha, tapi kita harus tetap berhati-hati dan tetap melakukan penyelidikan kepada orang tersebut." Ketika rapat telah selesai, semua para Pasha meninggalkan ruangan tersebut. Namun Mahmud Pasha diam berdiri di tempatnya. Kemudian Mahmud Pasha mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid tentang identitas Karaso tersebut. Awalnya Mahmud Pasha ragu untuk memberitahukan informasi tersebut kepada Sultan Abdul Hamid, karena sebelumnya Mahmud Pasha sudah diancam oleh Karaso. Kemudian Sultan Abdul Hamid mencoba meyakinkan Mahmud Pasha dengan mengatakan, jika seseorang itu baik dan sabar dalam menghadapi kesulitannya, maka orang tersebut pasti akan menemukan jalan kemudahan. Mahmud Pasha mengatakan, "Tuanku, jika Kaisar Wilhelm telah memilih Karaso untuk menangani rel kereta apinya, itu tandanya Kaisar Wilhelm telah memusuhi Anda. Karena Karaso ini adalah musuh negara juga, tuanku.
Maaf, saya hanya berani mengatakan itu saja kepada Anda, karena jika saya mengatakan lebih dari itu, saya bisa kehilangan orang-orang yang saya cintai. Maafkan saya tuanku, ujar Mahmud. Hasya. Sultan Abdul Hamid mengatakan, cukup Hasya, saya mengerti apa yang Anda maksud. Ben ne demek istediğinizi anladım. Müşkil ki varasan olur. Kimin için çalışacağını bilmiyoruz. Ger rıza olsa kazaya müşkil olmaz. Kemudian scene berganti. Husain Pasha memberitahu kepada Parusas bahwa Sultan Abdul Hamid akan membayar perkereta-apiannya dengan uang yang telah tersimpan di Gunung Mumi. Kemudian Parus mengatakan kapan mereka akan membayarnya. Husain Pasha mengatakan setiap 6 bulan sekali. Kemudian Parus mengatakan tenang saja Pasha, uang tersebut mereka tidak akan pernah menerimanya. Hesap zamanı geldi. Yakında. Abdülhamit daha evvel Osmanlı'nın kasasına girmeyecek. Ne zaman ödeyecekler? Perlu kalian catat, Duyunu Umumi adalah sebuah kelompok organisasi yang dikendalikan oleh negara-negara Eropa, yang didirikan pada tahun 1881. Mereka bertugas untuk mengumpulkan pembayaran atau pajak yang menjadi kewajiban bagi Kekaisaran Ottoman kepada perusahaan-perusahaan Eropa dalam hutang publik Ottoman. Paham kan? Oke, lanjut. Kemudian scene berganti. Killard Effendi adalah pemimpin Duyunu Umumi. Kemudian Killard akan menemui Selim Pasha yang akan melaporkan masalah pajak dan tabungan milik Ottoman selama ini. Kemudian Killard Effendi memberikan data-datanya kepada Selim Pasha. Setelah diteliti oleh Selim Pasha, ternyata data itu tidak ada yang benar. Sangat jauh dari perkiraan Selim Pasha. Kemudian Selim Pasha mengatakan, apakah kedatanganmu ke sini untuk menipu kami? Selama 10 tahun kenapa sangat sedikit pajak yang kita kumpulkan? Killard Effendi mengatakan, tenang Pasha, inilah data yang ada. Mungkin Anda menolaknya, tetapi saya tidak akan berubah pikiran. Siz buraya bizi dolandırmaya mı geldiniz Killard Efendi? Hakkımıza düşeni her zamanki gibi alacağız. Kemudian scene berganti. Kita akan diperlihatkan dengan Harsil dan Vladimir yang sedang duduk bersama. Tidak lama dari itu kemudian datanglah Dilsat dan mengucapkan salam perpisahan kepada Harsil. Dilsat memutuskan pergi dari tempat tinggalnya karena Dilsat sudah merasa tidak aman tentang apa yang sudah dilakukannya. Bana yardım etmiş olabileceğini düşünüyorlar. Melihat kejadian itu, Vladimir langsung menghampiri Dilsat dan menodongkan senjatanya. Kemudian Vladimir mengatakan, Anda tidak bisa memberitahu apapun kepada siapapun tentang hal ini. Dengan rasa takutnya, Dilsat mencoba menjelaskan kejadian tersebut kepada Vladimir bahwa Dilsat belum mengatakan apa-apa kepada mereka. Vladimir mencoba mempercayainya, namun jika kejadian ini bocor, Vladimir mengancam kepada Dilsat bahwa Vladimir tidak segan-segan untuk membunuhnya. Tanımadığım biri beni tehdit etti derim. Ben mecbur. Kemudian scene berganti. Selim Pasha memberitahu kepada Sultan Abdul Hamid tentang diskusinya dengan Killard sebelumnya. Kemudian Killard dipanggil untuk menghadap Sultan Abdul Hamid. Setelah itu Sultan Abdul Hamid membacakan data pribadinya selama ini. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, selama 5 tahun terakhir, Duyunu Umumi telah mengumpulkan sebuah pajak sebanyak 2.554 lira. Pada 1881 hingga 1882, penghasilan garam 615.000 lira, dan itu meningkat di setiap tahunnya, mencapai 900.000 lira. Sultan Abdul Hamid melanjutkan, penjualan dan penghasilan yang terus meningkat di setiap tahunnya. Tetapi tidak ada pajak yang terkumpul untuk kita. Bukankah begitu Killard Effendi? Killard Effendi menjawab, iya. Seperti itu tuanku. Sultan Abdul Hamid kembali mengatakan, apakah Anda telah melakukan korup? Lakin zenginlik artıyor. Sizin zenginliğiniz. Killard menjawab, semua transaksi ada pada data tersebut tuanku. Sultan Abdul Hamid mengatakan, kenapa data yang saya miliki berbeda dengan data yang Anda punya? Sultan Abdul Hamid melanjutkan, asal Anda tahu Killard Effendi, kita semua sudah bekerja keras untuk bangsa ini. Barang yang seharusnya dari negara untuk negara, Anda telah menyembunyikannya.
Tanggung jawab Anda telah berada di atas kertas tersebut dan Anda telah mengubahnya menjadi kebohongan. Lalu Sultan Abdul Hamid pun mengusirnya dari istana. Düşününce hesaplı oluyor efendim. İşletmelerin topladığı paralar, edilen kar, borçların dönem... Osmanlı maliyesini nizama sokmak ve at üzerinde yaptığınız uyanıklıklarla yalana çeviriyorsunuz. Şio didiniyor, siz üç kağıtla milletin malını devletinden... Kemudian scene berganti. Malam harinya Mahmud rahasia mendatangi Sultan Abdul Hamid dan mengatakan masalah keuangan untuk menangani rel perkereta-apiannya. Gak lama dari itu datanglah Tahsin Pasha melaporkan bahwa Risa Pasha telah datang. Untuk menangani masalah perkereta-apiannya, Sultan Abdul Hamid akan menutupi keuangannya dengan menjual tambang boron. Kemudian Risa Pasha mengatakan, "Tuanku, bukankah untuk menjual tambang boron tersebut kita harus melalui Duidu Umuminya terlebih dahulu?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Tidak, Pasha. Karena Duidu Umumi tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan." Kemudian Risa Pasha mengatakan, "Tuanku, saya mempunyai seorang pedagang, dia berasal dari Amerika yang tidak ada hubungannya dengan Duidu Umuminya dan negara-negara lainnya. Kita bisa menjual tambang boron kita kepada mereka, tuanku." Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Segera urus dan atur dengan pedagang itu, Pasha." Setelah itu Sultan Abdul Hamid dan Tahsin Pasha melanjutkan diskusinya di ruang rahasia. Kemudian Sultan Abdul Hamid membacakan sebuah dokumen tersebut kepada Tahsin Pasha pada tahun 1865. Pamanku yaitu Sultan Abdul Aziz memberikan hak istimewanya yakni tambang boron kepada Desmazure. Dan kita juga memahami betapa pentingnya tambang ini, Pasha. Dan ada begitu banyak tambang boron di negeri ini. Kemudian Tahsin Pasha mengatakan, "Saya tahu Anda sangat serius terhadap hal ini. Yang masih menjadi pertanyaan padaku adalah, mengapa Anda tidak memberikan tambangnya kepada orang asing? Padahal akan menguntungkan buat kita juga." Sultan Abdul Hamid menjawab, "Pasha, tambang boron sama berharganya dan pentingnya dengan petrol. Anda pasti tahu tujuan kita mempertahankan petrol. Karena petrol tersebut bisa digunakan 100 tahun setelah kita. Begitu juga tambang boron ini, Pasha. Kita bisa menggunakannya sampai 500 tahun kemudian. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kedua barang berharga tersebut, Pasha." Gayemiz budur. Kemudian scene berganti. Ternyata pamitnya Dilzat kepada Harjil. Kini Harjil telah mencegah dan menyekap Dilzat di rumah Harjil. Öldürecek misiniz beni? Hayır. Kemudian Asen Murad dan Sogutlu mencari-cari Dilzat. Kemudian mereka menanyakan Dilzat kepada Harjil. Harjil berkata kepada mereka, "Saya tidak mengetahui Dilzat." Mendengar adanya suara Asen, Dilzat mencoba memberi kode kepada mereka. Lalu Dilzat pun menjatuhkan diri. Mendengar adanya suara di dalam, Harjil langsung mengatakan mungkin itu suara kucing saya yang menjatuhkan sesuatu. Dan setelah itu mereka pun pergi. Kemudian scene berganti. Berita penjualan tambang boron pun terdengar ke telinga Sesade Abdul Qadir, yaitu anak Sultan Abdul Hamid. Sesade tahu bahwa tambang tersebut akan dijual tanpa melalui Duidu Umumi terlebih dahulu. Bagi Sesade itu suatu pelanggaran, namun sayangnya Sesade juga tidak mengetahui konflik yang sedang dialami Sultan Abdul Hamid dengan Duidu Umumi. Menganggap bahwa itu sebuah pelanggaran, Sesade meminta bantuan kepada Sabahuddin Effendi untuk mencari solusi atas masalah ini. Kemudian Sabahuddin Effendi mengatakan, "Saya tahu kita harus meminta bantuan pada siapa." Abdul Qadir mengatakan, "Siapa?" Sabahuddin menjawab, Mahmud Paşa. Ne işi olur Şehzade Abdülkadir'in? Sabahuddin Effendi menanyakan kepada Mahmud, "Pasha, atas apa yang sudah didiskusikan dengan Abdul Qadir sebelumnya?" Kemudian Mahmud Pasha mengatakan, "Sekarang Anda pergi dan beritahu kepada Abdul Qadir bahwa Sultan kita akan kedatangan seorang tamu yang akan membeli tambang boronnya, dan ini tidak diketahui pihak siapapun." Kemudian Sabahuddin mengatakan, "Apakah Anda tahu siapa pedagang tersebut?" Mahmud Pasha menjawab, "Saya tidak mengetahuinya. Yang jelas pedagang tersebut akan datang ke istana menemui Sultan Abdul Hamid."
Suruh saja Abdul Qadir menemui pedagang tersebut lalu membahas tentang penjualannya. Şehzadem, galiba bir yol buldum. Dan Sabahuddin pun langsung menemui Abdul Qadir dan mengatakan apa yang Mahmud Pasha katakan. Kemudian scene berganti. Harzil melepaskan ikatan Dilzat dan akan mengirimkan Dilzat keluar kota besok pagi agar kasusnya tidak terdeteksi. Setelah ikatannya terlepas, Dilzat langsung memukul Harzil dengan vas bunga yang membuat Harzil pingsan. Kemudian Dilzat pun kabur. Di tengah jalan Dilzat bertemu dengan Vladimir. Mengetahui bahwa Dilzat kabur, Vladimir mengejarnya dan pada akhirnya Vladimir menembaknya. Di sisi lain, setelah mendapat informasi dari Sabahuddin Effendi, Abdul Qadir pun menemui pedagang tersebut. Kemudian pedagang tersebut menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Abdul Qadir bahwa ia akan membeli tambang boron tersebut. Di sini Abdul Qadir tidak mengetahui, sekali lagi, tidak mengetahui konflik yang sedang dialami antara Sultan Abdul Hamid dan Duyunu Mumiyah. Maka bagi Abdul Qadir penjualan dan pembelian tambang tersebut, Abdul Qadir menganggapnya sebagai ilegal. Paham kan? Sanırım Rıza Paşa'yı bekliyorsunuz. Evet, kan emici duyundan da kurtulmuş olacağı alışıyoruz. Rıza Paşa ile anlaştık. Setelah itu fatal dan kesalahannya Abdul Qadir adalah memberitahukan penjualan tersebut kepada pamannya yaitu Husain Pasha. Hem devletimiz kazanır. Askeri malzemelerin bulunduğu sandıkların içinde bor madeni satıcılarla konuştum. Ne iş yapıyormuş hünkârımız anlamadım. Dan setelah itu Husain Pasha langsung memberitahu kejadian itu kepada Parvus. Husain Pasha mengatakan Sultan Abdul Hamid akan membayar perkerta apian dengan menjual tambang boron tanpa sepengetahuan Duyunu Umumiyah. Dan Parvus mengatakan jangan khawatir, kita telah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah ini dan pasti kita akan mencegah pengiriman barang tersebut, Pasha. Hepsi şarkta devlete isyan etmiş ailelerin çocukları. Geldiniz. İstediğiniz kadar adam seçebilirsin. Parvus'un askerlerisiniz. Kemudian scene berganti. Hasan dan Sogutu menemui Selim Pasha dan membawa sebuah berita kepadanya bahwa putrinya sedang berada di rumah sakit. Kemudian Selim Pasha langsung menuju rumah sakit tersebut. Setelah itu, Dilzat pun mengakui semua kesalahannya kepada ayahnya tentang apa yang sudah diperbuat selama ini, bahwa dialah yang mengambil dokumen perjanjian tersebut. Dan Dilzat pun meminta maaf kepada ayahnya. Dan pengakuan itu adalah hembusan nafas terakhir bagi Dilzat. Dan Dilzat pun meninggal. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sultan emridir. Kudüs'ün muhafızı var. Kemudian scene berganti. Riza Pasha datang menghadap Sultan Abdul Hamid dan memberitahu tentang pedagang tambang boron tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Riza Pasha untuk membicarakan masalah tersebut dengan Selim Pasha. Dan nanti Selim Pasha lah yang akan membuat keputusan berapa banyak tambang yang akan dijual kepada pedagang tersebut. Kemudian pengiriman tambang pun dilakukan. Namun di tengah-tengah kesepakatan antara pedagang dan Selim Pasha, datanglah para tentara Duyunu Umumi dan menggeledah barang tersebut. Dan pada akhirnya semua barang tersebut disita oleh Duyunu Umumi. Kemudian scene berganti. Mahmud Pasha datang menemui Tasin Pasha. Kemudian Mahmud Pasha mengatakan Tasin Pasha, selama ini, setiap kali Anda melihatku, seolah-olah Anda sedang melihat iblis di siang bolong. Tetapi sekarang Anda melihat saya dengan wajah tersenyum Pasha. Sungguh saya sangat senang Pasha. Tasin Pasha menjawab, karena sejauh ini Anda telah benar dalam bekerja untuk negara ini Pasha. Tentu saja sekarang aku tersenyum melihatmu Pasha. Kemudian Mahmud Pasha memberi sebuah surat kepada Tasin Pasha dan menyuruh Tasin Pasha untuk mencatat tanggalnya. Namun Mahmud Pasha
tidak memberitahu isi dari surat tersebut. Karena Mahmud Pasha takut akan timbul fitnah jika memberitahukannya saat ini. Mahmud Pasha mengatakan, jika kecurigaan saya ini benar, maka Anda bisa serahkan surat itu kepada Tuan kita, sampai waktu yang sudah saya tentukan. Sementara itu di istana, Manuel Carasso dan Sultan Abdul Hamid sedang melangsungkan sebuah perjanjian. Jika Sultan Abdul Hamid bisa membayar penuh dalam perjanjiannya, maka segala keputusan-keputusan tentang rel kereta api yang akan diambil nantinya milik Sultan Abdul Hamid. Namun sebaliknya, jika Sultan Abdul Hamid tidak bisa membayar dalam perkereta apiannya, maka segala keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Jerman. Kemudian Manuel Carasso akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibangun dalam membuat rel kereta apinya. Carasso mengatakan, kita akan membutuhkan 2.666 jembatan dan gorong-gorong, 7 jembatan besi 9 terowongan, 96 stasiun, 7 kolam, 37 tong air, 2 rumah sakit dan 3 bengkel. Seluruh total biaya diperkiraan 4 juta lira. Kemudian datanglah Selim Pasha dan melaporkan tentang kegagalan penjualan tersebut. Kemudian dengan berat hati Sultan Abdul Hamid mengatakan kepada Manuel Carasso, maaf, kami tidak bisa membayar itu semua. Kemudian Carasso mengatakan berarti semua keputusan ada di tangan Jerman. Dengan terpaksa Sultan Abdul Hamid menandatangani perjanjian tersebut. Dan petrol bisa dikatakan akan jatuh ke tangan Jerman. Ben denizde şirketin yapacağı her kilometre yol için. Setelah keluar dari ruang perjanjian, Sultan Abdul Hamid marah dan mengatakan bagaimana ini bisa terjadi Pasha. Nasıl olur paşalar? Nasıl olur? Siapa yang telah bocorkan informasi kita? Kita akan kehilangan petrol kita Pasha, ujar Sultan Abdul Hamid. Melihat kemarahan dari Sultan Abdul Hamid, Mahmud Pasha mengatakan kepada Tahsin Pasha, saya rasa ini saatnya Anda memberikan surat yang pernah saya berikan kepada Anda. Berikan surat itu kepada Sultan kita. Film pun bersambung. Terima kasih bagi yang bersedia mendengarkan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari saya. Jangan lupa untuk tekan like, share, and subscribe channel ini. Jangan lupa di episode selanjutnya, siapa yang membocorkan penjualan tambang boron tersebut? Dan apa isi surat dari Mahmud Pasha? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.